Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri. Dan di video kali ini kita kembali sharing terkait akuntansi. Jadi teman-teman, di video kali ini kita membahas 10 soal ya, 10 soal akuntansi dari soal UTS. Sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita sedikit. Soal ini saya dapat dari internet ya. Ini adalah soal ujian dari salah satu universitas. Untuk itu saya minta izin kepada siapapun pembuatnya ya, melalui video ini saya minta izin untuk dibahas. Bukan untuk tujuan komersil tapi untuk tujuan edukasi. Namun jika di kemudian hari memang ada masalah terkait dengan soal tersebut, entah soal tersebut tidak boleh dibahas atau tidak boleh digunakan, hubungi saya melalui email saja. Maka video ini akan saya take down atau saya hapus gitu teman-teman ya. Jadi sudah layak dan sepantasnya saya harus minta izin kepada si pembuat soal. Oke teman-teman, singkat cerita teman-teman, saya cerita dulu. Di minggu lalu saya ada posting di Instagram story ya, ada 10 soal yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi saya ada buat kuis singkat ya. Teman-teman yang lain juga sudah ikutan, sudah tahulah soalnya. Dan uniknya di video kali ini kita membahas dalam bentuk video tentunya ya. Karena di Instagram kemarin kan dibahas dalam bentuk tulisan. Dan juga pas saya bahas menggunakan tulisan masih banyak juga teman-teman kita yang kurang paham. Oke, jadi mungkin langsung saja untuk soalnya sudah tersedia di kolom deskripsi. Teman-teman bisa langsung download soalnya ya, ada 10 soal. Tes dulu dikerjakan. Nanti kalau memang nggak bisa, teman-teman lanjutkan video ini lagi, kita bahas bersama. Jadi ada 2 link terpisah. Yang pertama khusus soal saja, yang kedua adalah soal dan jawaban. Download yang soal saja, jangan download yang soal dan jawaban ya, supaya teman-teman bisa latihan. Soalnya gampang banget, nggak susah, tapi ini soalnya menarik banget karena ini sangat melatih skill akuntansi kita, terutama akuntansi dasar. Jadi untuk teman-teman yang anak SMK jangan takut, bisa ikutan ya, karena ini dasar banget. Oke, saya asumsikan bahwa teman-teman sudah selesai mengerjakan soalnya. Ya, sekarang kita membahas bersama. Kita mulai dari soal pertama, teman-teman. Di soal pertama ini saya bacakan soalnya ya. Akun saldo laba di PT XYZ bersaldo normal setelah jurnal penyesuaian adalah 45 juta. Total akun-akun penghasilan adalah 160 juta. Total akun-akun beban adalah 150 juta. Dan total akun dividen adalah 4 juta. Setelah dilakukan pencatatan jurnal penutup, maka akun saldo laba bersaldo. Nah, ini pertanyaan teman-teman. Ini adalah soal pilihan ganda ya, ada A, B, C, D. Yang A debit 31 juta, yang B debit 51 juta, yang C kredit 31 juta, yang D kredit 51 juta. Jadi ini soalnya dan langsung saja kita kerjakan teman-teman ya, jawabannya. Untuk mengerjakan soal ini teman-teman, pertama-tama kita harus tahu dulu teman-teman apa yang diketahui. Kita list dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama teman-teman, diketahui saldo laba setelah jurnal penyesuaian. Di soal diketahui itu, akun saldo laba di PT XYZ bersaldo normal setelah jurnal penyesuaian adalah 45 juta. Maka yang pertama kali diketahui itu teman-teman adalah saldo laba setelah jurnal penyesuaian, yaitu 45 juta. Kita tulis itu teman-teman supaya gampang ya. Yang diketahui, yang pertama adalah saldo laba setelah jurnal penyesuaian 45 juta. Yang kedua apa teman-teman? Yang kedua adalah total akun penghasilan sebesar 160 juta. Yang ketiga, total akun beban sebesar 150 juta. Dan yang keempat adalah total akun dividen sebesar 4 juta. Yang ditanya apa teman-teman? Yang ditanya itu adalah pada pencatatan jurnal penutup ya, pada akhirnya nih, saldo akun laba itu bersaldo di mana dan berapa nominalnya. Nah, itu ditanya teman-teman. Nah, untuk mengerjakan hal ini teman-teman, maka kita perlu membuat laporan laba rugi dan laporan perubahan modal ya, untuk mengetahui saldo akhir laba ditahan. Jadi supaya simple teman-teman langsung saja nih buat laporan laba ruginya. Pertama kita kerjakan dulu laporan laba rugi. Gimana sih format laporan laba rugi? Karena ini soalnya pilihan berganda dan soalnya itu simple banget. Jadi ini diasumsikan nih bahwa langsung penghasilan dikurang beban, atau dia itu adalah perusahaan jasa bukan perusahaan dagang. Jadi dia nggak punya HPP. Jadi penghasilan kurang beban itu langsung dapat laba bersihnya ya. Jadi penghasilannya 160 juta, bebannya 150 juta, maka didapat laba bersihnya itu sebesar 10 juta. Kita sudah mengerjakan laporan laba rugi. Yang kedua yang harus kita kerjakan adalah laporan perubahan modal. Untuk laporan perubahan modal, di sini kita nggak pakai laporan perubahan modal teman-teman ya. Kita pakai laporan perubahan laba ditahan. Nah, tentu tanya nih, apa bedanya? Ini di sini dia tuh memiliki saldo akun laba. Berarti dia itu memisahkan antara modal dan laba. Ini biasanya terjadi pada perusahaan PT ya, di mana modalnya itu kan yang diakui itu adalah yang diaktekan. Tapi kalau dia bersifat CV atau usaha dagang atau pribadi yang kecil, itu biasanya itu laba itu langsung dikonversikan kepada modal. Tapi kalau di PT ya, laba itu nggak dikonversikan teman-teman ke modal, karena modal itu memang dia berdiri sendiri berdasarkan apa yang disetor oleh si pemegang saham tentunya. Dan laba ditahan ini, saldo laba ditahan ini adalah sebuah alasan untuk pembagian dividen. Nah, itu sedikit intermezzo ya. Tapi intinya di soal yang pertama ini dia itu bersifat PT. Jadi di sini bukan menggunakan laporan perubahan modal, melainkan menggunakan laporan perubahan laba ditahan. Oke? Berarti kita buat laba ditahan awal diganti tuh. Kalau biasanya kan modal awal, ini menjadi laba ditahan awal.
Laba ditahan awal diketahui nggak teman-teman? Diketahui ya, di soal yang setelah jurnal penyesuaian itu 45 juta ya. Kita buat laba ditahan awal 45 juta. Terus ingat laporan beban modal itu gimana? Saya kasih gambaran modal awal tambah laba tahun berjalan dikurang prive sama modal akhir. Dan sekarang ini adalah laporan perubahan laba ditahan. Maka laba ditahan di awal ditambah laba tahun berjalan ya dikurangi dividen baru didapat laba ditahan akhir. Maka ditambah laba bersih tahun berjalannya itu sebesar 10 juta dari laporan laba rugi ya. Baru dikurang dividennya 4 juta. Nah, maka didapat teman-teman laba ditahan akhirnya sebesar 51 juta. Nah, untuk laba ditahan teman-teman, ini statusnya sama seperti modal ya. Modal itu kan bersaldo di kredit ya, maka laba ditahan juga di kredit. Saldo akhirnya berapa teman-teman? 51 juta. Maka karena laba ditahan saldonya berada di kredit dan kita sudah membuat laporan perubahan laba ditahannya 51 juta, maka jawabannya itu adalah kredit 51 juta atau pilihannya itu adalah D, dodol. Nah, yang nomor 1 dodol teman-teman. Oke, sudah bisa ya. Sebenarnya nggak gitu sulit, tapi ya kita harus paham konsepnya teman-teman, apa yang diminta soal. Oke, langsung kita lanjut ke soal nomor 2. Laporan posisi keuangan PT XYZ diketahui total asetnya 260 juta, total liabilitasnya 65 juta. Jika ekuitas hanya terdiri dari akun modal saham biasa dan akun saldo laba, dan diketahui akun modal saham biasanya bersaldo normal 140 juta, maka akun saldo laba bersaldo, ini ada pilihan ini, ada A, B, C, D. A-nya kredit 45 juta, B-nya kredit 55 juta, C-nya debit 45 juta, D-nya debit 55 juta ya. Jadi kita jawab teman-teman. Sebenarnya ini simpel banget nih soalnya teman-teman ya. Ini simpel banget. Ini cuma diminta akun saldo laba. Ini terkait dengan persamaan dasar akuntansi ya. Apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang tambah modal. Nah, di sini teman-teman, hartanya sudah diketahui asetnya 260 juta. Hutangnya juga sudah dikasih tahu teman-teman sebesar 65 juta. Nah, modalnya dikasih tahu teman-teman sebesar 140 juta untuk modal saja. Tapi di modal dia terdiri dari dua teman-teman. Ada laba ditahan atau akun saldo laba ya. Dan yang kedua adalah modal saham biasa. Modal saham biasanya 140 juta. Maka yang nggak diketahui itu teman-teman si akun saldo laba ini yang ditanya. Maka supaya gampang kerjanya, teman-teman masukkan dia ke persamaannya ya. Jadi kita buat aktiva sama dengan pasiva atau liabilitas ditambah komponen modal. Komponen modal itu ada modal dan laba ditahan ya. Aktivanya ada 260 juta ya, sama dengan pasivanya 65 juta ditambah dalam kurung nih. Modalnya kan ketahui ya, modalnya 140 juta ditambah laba ditahan atau X lah kita bilang. Maka laba ditahan kita pindahkan dia ke kiri, ini menggunakan persamaan matematika sama dengan 260 juta dikurang 65 juta dikurang 140 juta. Oke, maka didapat laba ditahan itu adalah 55 juta. Nah, karena saldo laba ditahan berada di kredit seperti yang pertama tadi ya, laba ditahan itu seperti modal ya, jadi sama-sama di kredit, maka jawabnya adalah B atau kredit sebesar 55 juta. Jadi ini mungkin nomor 2 ini lebih gampang lah teman-teman ya daripada nomor 1 tadi, lebih ribet. Tapi nggak apa-apa, ini sangat bagus soalnya meskipun simple tapi ini sangat bisa memberikan kita gambaran terkait dengan akuntansi teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 3 teman-teman. Ini juga gampang banget. Jika beban dibayarkan secara tunai, maka apa yang akan terjadi? Ini ada pilihan, ada A, B, C, D. Yang A, aset akan bertambah. Yang B, kewajiban akan berkurang. Yang C, modal pemilik akan bertambah. Dan D, aset akan berkurang teman-teman. Apa jawabannya? Nah, supaya lebih jelas teman-teman, kita mereview satu persatu pilihannya teman-teman, pilihan bergandanya ya. Tapi sebelum itu teman-teman, kita harus tahu dulu teman-teman, ketika beban dibayarkan secara tunai, bagaimana jurnalnya? Jurnalnya itu adalah beban di debit pada kas di kredit. Nah, ini adalah patokan kita teman-teman. Ini adalah patokan kita. Setelah itu, sekarang kita melihat teman-teman berdasarkan pilihan bergandanya, mana yang paling masuk dari jurnal yang sudah kita buat. Pertama katanya aset akan bertambah. Ini jelas salah teman-teman ya. Kenapa? Karena jurnalnya itu adalah beban pada kas, sedangkan kas itu di kredit. Kalau kas di kredit maka aset berkurang. Berarti opsi A itu salah ya. Kita masuk ke opsi B, katanya kewajiban akan berkurang. Berdasarkan jurnal yang kita buat, itu beban dan kas ya, beban pada kas. Tidak ada di situ disinggung terkait dengan kewajiban. Maka tidak ada hubungan, berarti yang B itu salah. Yang C, modal pemilik akan bertambah. Jurnalnya itu adalah beban pada kas. Tidak ada disinggung terkait dengan modal, teman-teman. Ya, tidak ada disinggung terkait dengan modal. Berarti yang C juga salah ya, tidak ada hubungannya. Sekarang masuk ke D, aset akan berkurang. Nah, ini benar, teman-teman. Lihat jurnalnya. Beban pada kas. Di mana kasnya itu berkurang, kas di kredit, maka asetnya akan berkurang. Sehingga yang benar itu adalah D. Ya, jawaban D, teman-teman, aset akan berkurang. Oke, kita masuk ke nomor 4, teman-teman. Jadi mungkin terasa nggak gitu sulit ya, simple tapi sangat-sangat bisa membuat kita itu
berimajinasi, yang melatih kemampuan akuntansi dasar kita teman-teman. Berikut ini adalah aktivitas yang mengakibatkan pertambahan modal pemilik. Ada A. Investasi tambahan oleh pemilik, B. Pembelian barang dagang, C. Penarikan modal oleh pemilik, dan D. Biaya. Kalau ini sih harusnya teman-teman tahu ya, jawabnya sudah pasti A. Kenapa? Karena jika ada investasi tambahan oleh pemilik, maka itu pasti sudah akan menambah modal. Contohnya nih, investasi tambahan berupa uang misalnya, kita jual kas pada modal. Berupa mesin misalnya, mesin pada modal, ya itu sudah pasti. Tapi kita review satu-satu pilihan bergandanya teman-teman ya, supaya lebih jelas lagi. Untuk pilihan B, pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang itu tidak ada kaitannya dengan modal teman-teman ya. Itu kaitannya terkait dengan pembelian kas atau hutang ya, tidak ada kaitan dengan modal. Untuk penarikan modal oleh pemilik, ini ada kaitannya dengan modal, tapi bersifat mengurangi modal. Sedangkan ya soalnya itu menjelaskan terkait dengan pertambahan modal. Jadi yang C itu memang ada kaitan tapi salah gitu ya. Yang D, biaya. Untuk pembayaran biaya itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan modal ya. Jadi jawaban yang paling pas adalah A. Oke? Kita lanjut lagi teman-teman ke nomor 5. Diketahui bahan habis pakai atau perlengkapan di awal Januari itu sebesar 8 juta. Pembelian habis pakai itu sebesar 12 juta ya di bulan Januari juga, di bulan yang sama. Perhitungan fisik di akhir Januari diketahui yang tersisa itu sisa 6 juta saja teman-teman. Dengan kondisi normal, maka bahan habis pakai yang berubah menjadi beban selama Januari adalah berapa? Yang A 10 juta, yang B 12 juta, yang C 13 juta, yang D 14 juta. Nah, kita jawab teman-teman. Di sini yang diketahui itu adalah perlengkapan awal sebesar 8 juta teman-teman ya. Diceritakan tuh, bahan habis pakai di awal sebesar 8 juta. Terus diketahui lagi ada pembelian perlengkapan, pembelian bahan habis pakai sebesar 12 juta di bulan Januari atau periode yang sama. Sisa perlengkapannya 6 juta teman-teman ya. Perhitungan fisiknya di akhir Januari 6 juta. Nah, pertanyaannya berapa yang diakui sebagai beban, atau kalau udah diakui sebagai beban kan berarti yang terpakai ya. Berapa yang terpakai atau yang diakui sebagai beban. Bagaimana mencari berapa yang terpakai? Untuk mencari yang terpakai teman-teman, rumusnya itu adalah perlengkapan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir ya. Perlengkapan awal sebesar 8 juta ditambah 12 juta pembelian perlengkapannya, kurangi perlengkapan akhirnya sebesar 6 juta, maka didapat 14 juta ya. Maka jawabnya itu adalah D, 14 juta. Atau kita bisa buat jurnalnya juga teman-teman supaya lebih jelas ya. Jurnalnya itu adalah beban perlengkapan di debit sebesar 14 juta pada perlengkapan di kredit sebesar 14 juta. Jadi jawabannya itu adalah D teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa mereview satu persatu jawaban khusus yang ini karena dia langsung melalui proses perhitungan. Kita masuk ke soal nomor 6 teman-teman. Pada 31 Desember, perusahaan mengakui utang gaji sebesar 3 juta yang pembayaran akan dilakukan tanggal 10 Januari akan datang dengan total gaji 4,5 juta. Perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan jurnal pembalik. Pencatatan penyesuaian dan pencatatan pembalik telah dilakukan dengan benar. Maka pencatatan tanggal 10 Januari yang terkait dengan pembayaran gaji adalah, ini ada pilihannya, yang A, beban gaji di debit 4,5 juta, di kreditnya utang gaji 3 juta dan kas 1,5 juta. Yang B, beban gaji 3 juta pada kas 3 juta, yang C beban gaji 4,5 juta pada kas 4,5 juta, yang D utang gaji 3 juta, beban gaji 1,5 juta pada kas 4,5 juta ya. Jadi jawabannya mana? Untuk menjawab ini teman-teman, ini agak panjang tapi simple juga, masih simple ya, masih akuntansi dasar. Alangkah lebih baiknya ya, dari setiap soal ini kita buat jurnalnya supaya lebih detail teman-teman. Kita mulai dari tanggal 31 Desember. Perusahaan mengakui utang gaji 3 juta. Meskipun itu akan dibayar di tanggal 10 Januari. Tapi dia sudah mengakui. Berarti kita harus buat jurnalnya teman-teman. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya itu adalah beban gaji pada utang gaji. Ini adalah bagian dari AJP, ayat jurnal penyesuaian ya, sebesar 3 juta. Nah, diceritakan di soal, perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan membuat jurnal pembalik. Berarti di awal periode di tanggal 1 dia tuh buat jurnal pembalik. Di balik jurnal penyesuaian tadi ya, berarti menjadi hutang gaji pada beban gaji sebesar 3 juta. Sampai di sini teman-teman hati-hati ya. Ini saldonya sudah nol. Sudah nol ya, karena sudah dibalik. Sudah ibaratnya nggak ada apa-apa lagi. Di tanggal 10 Januari diceritakan dia membayar dan ditanya jurnalnya bagaimana. Karena dia sudah membuat jurnal pembalik, sudah nol, ya sudah tidak ada apa-apa lagi, maka langsung saja kita jurnal beban gaji pada kas sebesar 4,5 juta. Jawabnya C. Nah, masalah muncul teman-teman. Bagaimana si perusahaan mencatat jika tidak membuat jurnal pembalik? Maka, jika dia tidak membuat jurnal pembalik, jurnalnya itu adalah beban gaji di debit 1,5 juta, hutang gaji 3 juta, pada kas 4,5 juta. Nah, hutang gajinya itu muncul lagi teman-teman, 3 juta ya, karena dia nggak dibalik. Sedangkan jika dia dibalik, ya udah dia hilang. Langsung full ke beban gaji semuanya. Jadi mungkin udah agak jelas ya, di samping ini teman-teman bisa lihat. Saya juga ada kasih gambaran bagaimana cara penjurnalan tanpa jurnal pembalik maupun dengan jurnal pembalik sesuai permintaan soal gitu ya.
Jadi supaya teman-teman tuh bisa lebih paham dan lebih jelas lagi. Oke, jadi kita lanjut lagi ke soal nomor 7 teman-teman. Rekening yang menunjukkan saldo Rp0 setelah jurnal penutup diposting adalah A. Biaya iklan, B. Asuransi dibayar di muka, C. Suplai kantor atau perlengkapan kantor, D. Depresiasi akumulasi. Nah, apa jawabannya teman-teman? Jika teman-teman terbiasa buat jurnal penutup, teman-teman sih nggak usah mikir panjang-panjang lagi. Teman-teman pasti tahu jawabannya itu pasti biaya iklan. Tapi saya tidak mau menjelaskan sesingkat itu, saya mau mengeksplain lebih detail lagi teman-teman ya. Saya akan memulai dari apa sih jurnal penutup itu. Jurnal penutup itu adalah jurnal akhir ya, jurnal yang digunakan untuk menutup suatu pembukuan, tapi bukan berarti pembukuannya semua ditutup. Pembukuannya dimaksud adalah laporan laba rugi ya, akan dinolkan saldo akun-akun yang bersifat berakumulasi gitu ya, bukan yang berposisi ya. Jadi jurnal penutup ini akan menutup saldo-saldo di akun laba rugi ya. Jadi istilah itu dinolkan, termasuk di dalamnya juga itu dividen. Yang tujuan akhirnya itu untuk mengkonversikan ya hasil dari laporan laba rugi itu menjadi bagian dari modal ataupun laba ditahan ya. Itu tujuannya teman-teman si jurnal penutup ini. Dimana kalau dia itu rugi ya akan mengurangi modal, kalau dia itu untung akan menambah si modal ya, tujuannya itu teman-teman. Oke, jadi karena berdasarkan pengertian yang saya jelaskan tadi, ingat dia itu menolkan yang namanya akun-akun laporan laba rugi. Kita bisa cek teman-teman, di antara 4 pilihan ini mana saja dia termasuk akun laporan laba rugi. Yang pertama ada biaya iklan, yang kedua ada asuransi dibayar di muka, yang ketiga suples kantor, yang keempat adalah depresiasi akumulasi. Asuransi dibayar di muka itu bagian dari aktiva, suples kantor bagian dari aktiva, depresiasi akumulasi bagian dari aktiva. Jadi jawabannya sudah pasti adalah A. Biaya iklan. Nah itu teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman sudah paham ya. Kita lanjut lagi ke nomor 8. Pada akhir periode akuntansi ya, apakah jurnal penyesuaian yang tepat untuk mencatat asuransi dibayar di muka sebelum penyesuaian 18.500 dan asuransi dibayar di muka setelah penyesuaian 6.000? Nah, ingat, untuk mencatat jurnal penyesuaian asuransi dibayar di muka apalagi diketahui sebelum dan sesudah, maka ini penting banget kita tahu itu pemakaiannya. Sebelum itu 18.500, sesudah itu menjadi 6.000 ya, atau sisanya. Berarti yang terpakai berapa? 18.500 dikurangi 6.000, maka didapat 12.500 teman-teman. 12.500 inilah kita jurnal. Bagaimana jurnalnya? Karena 12.500 ini sudah dipakai, sudah kita terima manfaatnya, maka dia menjadi beban. Maka di debitnya itu adalah beban. Beban asuransi di debit 12.500 pada apa kreditnya? Kreditnya itu adalah pada asuransi dibayar di muka ya, sebesar 12.500. Kenapa di kredit asuransi dibayar di muka? Ya teman-teman, biar dia berkurang saldonya ya, karena sudah dipakai. Dan yang sudah dipakai itu menjadi bagian dari si debit, si beban. Oke, kita lanjut ke nomor 9 teman-teman, sudah mau selesai. Perusahaan James membeli peralatan sebesar $600 dari PTM secara tunai tentunya. Transaksi ini memiliki dampak atas komponen di laporan keuangan perusahaan James sebagai berikut. Ini seperti soal tadi nih, soal logika. Yang A, kenaikan pada aset dan liabilitas. Yang B, penurunan pada aset dan liabilitas. Yang C, tidak ada perubahan atau pengaruh terhadap total aset. Dan yang D, kenaikan pada aset dan penurunan pada liabilitas. Jawabannya apa teman-teman? Sebenarnya ini gampang banget sih. Ini gampang banget. Kebetulan di pilihan ini teman-teman ada kata kunci yaitu liabilitas. Jadi semua yang berhubungan dengan liabilitas itu tidak ada hubungannya. Ingat, dia itu membeli peralatan sebesar $600 secara tunai. Berarti jurnalnya itu adalah peralatan di debit pada kas di kredit ya sebesar $600. Sehingga untuk A, B, D ya itu berhubungan dengan liabilitas, itu semuanya sudah pasti salah. Dan untuk C, tidak ada perubahan atau pengaruh terhadap total aset. Itu benar teman-teman ya. Benar. Kenapa? Karena total asetnya itu tetap akan sama. Di mana kasnya berkurang ya total aktifanya menjadi bertambah dengan nominal yang sama, dengan nilai yang sama. Jadi secara keseluruhan itu tidak ada perubahan di total asetnya. Kasnya berkurang, total aktifanya bertambah. Jadi tidak ada pengaruh terhadap total aset. Jadi jawabannya adalah C, itu sudah pasti benar. Kita masuk ke soal terakhir teman-teman. Ini adalah soal terakhir. Toko komputer Monfro memulai tahun berjalan dengan total aset sebesar $300.000 dan total liabilitas sebesar $200.000. Selama tahun berjalan, toko tersebut mencatat pendapatan perbaikan sebesar $500.000, biaya sebesar $300.000 dan prive sebesar $50.000. Saldo milik pemilik toko komputer Monfro pada akhir tahun sebesar yang A 200.000, B 100.000, C 250.000 dan D 300.000. Nah, ini mungkin soalnya itu sama seperti yang nomor 1 tadi ya. Mungkin agak-agak mirip tapi agak berbeda lah ya.
Tapi intinya ini cukup panjang ya, dan kita itu ya kerjakannya pelan-pelan saja, tak perlu ragu-ragu, tak perlu buru-buru ya, yang penting betul. Pertama, kita harus tahu dulu teman-teman, apa saja yang diketahui. Kita baca lagi soalnya ulang. Toko komputer Monfro memulai tahun berjalan dengan total aset sebesar 300.000. Berarti total asetnya diketahui nih, 300.000. Total liabilitasnya 200.000. Berarti total liabilitas juga diketahui 200.000. Terus selama tahun berjalan pendapatannya 500.000. Diketahui pendapatan 500.000. Biayanya 300.000 ya. Privenya 50.000. Nah, ditanya saldo modal akhirnya. Maka di sini sudah pasti teman-teman, kita itu harus membuat laporan perubahan modal. Tapi itu paling ujungnya. Yang menjadi masalah di sini teman-teman, yang pertama itu adalah kita harus tahu dulu teman-teman, neraca awalnya. Kalau kita menggunakan informasi yang ada, neraca awalnya itu belum balance teman-teman. Kenapa? Karena dari informasi diketahui cuma dua saja, total aset dan total liabilitas. Di mana total aset 300.000, total liabilitasnya 200.000. Berarti ada lagi komponen modalnya nih. Maka kita cari dulu komponen modalnya itu berapa. Masukkan persamaan dasar akuntansi. Harta sama hutang tambah modal. Hartanya 300.000, hutangnya 200.000, modalnya nggak diketahui. Maka modal itu didapat sebesar 100.000. Oke, kita sudah dapat neraca awalnya. Setelah mendapatkan neraca awal, kita sudah bisa melakukan proses penyusunan laporan laba rugi dan laporan perubahan modalnya. Ya, kita masuk ke laporan laba rugi ya teman-teman. Diketahui pendapatan 500.000, biayanya 300.000. Ya, maka pendapatan kurang biaya dapatlah laba bersih sebesar 200.000. Karena kita sudah mendapatkan laba bersih 200.000, kita sudah bisa mengerjakan laporan perubahan modalnya. Kita buat laporan perubahan modalnya. Modal awal tadi sudah kita cari di awal, ya sudah dapat sebesar 100.000. Ditambah laba tahun berjalan sebesar 200.000, dikurangi priv yang diketahui sebesar 50.000. Maka didapat modal akhirnya itu sebesar 250.000 atau jawabnya C. Nah, jadi seperti begitu pengerjaannya teman-teman. Sesimpel itu ya. Intinya kalau ada di soal yang diketahui ya kita listkan satu persatu. Oke teman-teman, sudah selesai kita bahas 10 soal. Saya rasa video ini cukup panjang, mungkin 20 menitan atau bisa lebih pendek mungkin ya, tapi nggak masalah. Harapan saya sih teman-teman itu mengerjakan soal ini, dasar akuntansi teman-teman itu semakin bagus, semakin kuat, dan ya semoga ini bisa membantu teman-teman lah ya. Ataupun teman-teman lagi suntuk nggak ada kerjaan, ya udah kerjakan soal saja, toh mendapatkan sebuah ilmu ya. Ya itulah teman-teman ya. Mungkin itu dulu teman-teman video dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support ya, terima kasih banget, saya berterima kasih banget lah istilahnya ya. Dan jika teman-teman masih kurang paham nih, masih nggak mengerti, bang kecepatan bang atau gimana, kalau kecepatan bisa mengubah style speednya, kecepatan video ini bisa diubah menjadi 0,5 kali atau 0,75 kali. Tapi kalau masih nggak paham lagi, nggak masalah, komentar saja atau DM saya di Instagram atau email saya, maka nanti akan saya bantu. Mungkin itu dulu teman-teman video dari saya William Basri. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Dadah.